Hai pecinta film, perjalanan film di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film sains fiksi China berjudul The Revenge of Plan. Film dimulai di Universitas Kingshan. Profesor Huo Yuchun dan asistennya Zheng Wen sedang mengajar kelas tentang rekayasa genetika. Para siswa mengambil gambar papan untuk disalin ke catatan nanti. Salah satunya, bernama Luo Ke, malah memotret Zheng Wen. Dia naksir Zheng Wen sejak dia masih mahasiswa baru tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk mengaku. Sahabatnya, Lily, menunjukkan padanya gambar mayat mahasiswa baru yang ditemukan di kampus mereka pagi itu. Mereka menganggapnya sebagai rumor. Di tempat lain, polisi mengambil gambar mahasiswa yang meninggal secara misterius. Tubuhnya telah berubah menjadi hijau hampir seperti dia dibius. Ketika semua orang meninggalkan kelas, Luo Ke memberikan tanaman kepada Zheng Wen dan menyatakan cintanya padanya. Zheng Wen menolaknya karena Luo Ke adalah muridnya. Luo Ke mengungkapkan rasa frustrasinya kepada Lily dan mengatakan bahwa dia belum pernah ditolak sebelumnya. Temannya menyarankan agar dia melepaskannya dan mulai menari mengikuti lagu yang diputar di radio. Zheng Wen melihat mereka menari dan tersenyum sendiri. Setelah itu, teman sekelas Luo Ke yang jatuh cinta padanya mendekatinya dengan buket bunga. Lily meninggalkan mereka sendirian dan pergi ke kamar asramanya. Yang mengejutkan, wajahnya ditutupi dengan jerawat hijau yang terlihat seperti tanaman bertunas. Dia dengan cepat menutupi mereka dengan riasan. Di sisi lain Luo Ke menolak pria itu dan berjalan ke kamar asrama. Sementara itu, Zheng Wen dan Profesor Huo Yuchun berada di kantor profesor. Profesor menawarinya minuman yang membuatnya pingsan. Kemudian dia mengeluarkan tanaman aneh dengan akar bercahaya dan menyuntikkan cairan yang diekstrak ke tubuh Zheng Wen. Dia mencoba untuk melihat apakah tubuh Zheng Wen cocok untuk tanaman yang tumbuh di dalamnya. Tetapi kecocokannya keluar 0%. Profesor meninggalkan pabrik dan Zheng Wen terlihat pingsan di kantornya. Kembali ke kamar asrama, Luo Ke melihat Lily bertingkah aneh dan bertanya apa yang salah. Lily tidak menunjukkan wajahnya dan hanya mengatakan bahwa dia perlu istirahat sebentar. Luo Ke tidak mengganggunya dan mulai melukis gambar Zheng Wen. Balkonnya terlihat dari jendela mereka yang memberi Luo Ke inspirasi untuk lukisan itu. Di tempat lain di asrama, seorang gadis sedang mandi. Di atasnya, tanaman merayap perlahan menutupi pancuran. Ketika dia menyadarinya, air berubah menjadi hijau, membuatnya berteriak. Setelah Luo Ke selesai dengan lukisan itu, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Zheng Wen. Tapi ketika dia mengetuk pintunya, tidak ada yang menjawab. Saat itu, seorang wanita bernama Sumen Luo mendekatinya dan mengeluarkan kunci dari bawah tikar. Dia membuka kunci pintu dan memintanya untuk menunggu di dalam. Pada saat yang sama, Zheng Wen terbangun di kabin profesor. Dia bingung mengapa dia tertidur tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil tanaman dan kembali ke kamarnya. Saat para gadis menunggu, Suman Luo mengungkapkan bahwa dia adalah mantan pacar Zheng Wen dan mereka pergi ke universitas bersama. Luo Ke dilanda rasa cemburu tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sumen Luo pergi setelah beberapa saat meminta Luo Ke untuk memberitahu Zheng Wen bahwa dia ada di sini tadi. Setelah dia pergi, Luo Ke memeriksa barang-barang Zheng Wen dan mencoba kata sandi yang berbeda-beda untuk komputernya. Segera setelah itu, Zheng Wen tiba dan terkejut melihatnya di dalam ruangan. Luo Ke memberitahunya bagaimana dia masuk ke dalam dan bertanya mengapa tanggal lahirnya adalah kata sandi untuk komputernya. Zheng Wen berpura-pura tidak tahu apa yang dia bicarakan. Jadi Luo Ke juga menunjukkan foto dirinya dan Lily di komputernya. Dia membawanya ke balkonnya dan menunjukkan padanya tanaman yang dia berikan kepadanya selama bertahun-tahun. Zheng Wen kemudian membawa Suman Luo dan menjelaskan bagaimana dia jatuh cinta padanya tetapi dia mendapat tawaran untuk bekerja di perusahaan asing dan mencampakkannya. Luo Ke mencoba menyembunyikan kecemburuannya tetapi gagal. Dia melarikan diri darinya tetapi Zheng Wen menyusul dan mengatakan bahwa dia juga menyukainya tetapi karena mereka adalah guru dan murid, dia pikir hubungan itu tidak pantas. Luo Ke menyarankan mereka berkencan setelah dia lulus dan Zheng Wen setuju. Dia memberinya tanaman yang dia dapatkan dari kantor profesor sebagai tanda janji. Setelah kembali ke kamarnya, Luo Ke menyirami tanaman tetapi daunnya melukai jarinya saat menyentuhnya. Lalu ia mengajak temannya berbicara. Ketika temannya tidak menjawab, dia berasumsi bahwa dia tidur lebih awal dan pergi tidur sendiri. Akar tanaman mulai bersinar dalam gelap. Cabang-cabangnya merangkak turun ke lantai dan mengambil alih tempat tidur Luo Ke, dan mencekiknya. Luo Ke bangun dan menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk. Kemudian,
dia melihat cairan hijau menetes dari tempat tidur Lily. Dia dengan hati-hati membuka tirai dan menemukan mayat Lily. Punggungnya mulai tumbuh tanaman dari sana. Pemandangan itu membuat Luo Ke berteriak ketakutan. Segera, berita menyebar dan polisi dipanggil untuk menyelidiki. Zheng Wen mengetahui tentang insiden itu dan berlari untuk melihat apakah Luo Ke baik-baik saja. Petugas polisi menunjukkan Zheng Wen tanaman yang ditemukan di tubuh Lily dan meminta nasihat pada ahlinya. Zheng Wen bingung karena tanaman itu terlihat seperti gymnospermae tetapi memiliki jenis akar yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Sambil menunggu polisi selesai, Luo Ke melihat Sumen Luo di keramaian. Zheng Wen kemudian membawanya ke kantin untuk memberinya makan karena dia belum makan sejak pagi. Diumumkan bahwa gedung universitas akan ditutup total karena virus yang telah ditemukan di beberapa siswa. Semua siswa dan guru diminta untuk tidak meninggalkan universitas tanpa izin. Ketika Luo Ke dan Zheng Wen berjalan keluar dari gedung, Luo Ke berhalusinasi tentang tanaman yang mengambil alih universitas tetapi dengan cepat kembali ke kenyataan. Di kafe, mereka mendengar berita tentang hilangnya Profesor Huo. Dia dituduh membahayakan kesehatan masyarakat dengan memperkenalkan murid-muridnya TTG virus mematikan. Luo Ke ingat bahwa Lily punya pacar yang dia panggil Ha, yang membantunya membayar uang sekolahnya. Dia percaya bahwa Ha harus melakukan sesuatu dengan kematiannya. Dia kemudian pergi ke kamar kecil di mana bandait dari jarinya bergerak menunjukkan bahwa luka telah mulai menumbuhkan tanaman darinya. Dia panik dan mencabutnya. Seorang pria dengan satu set APD dan masker wajah mendekatinya dan Zheng Wen dan meminta mereka untuk pergi ke gimnasium sesegera mungkin untuk dites dan didekontaminasi. Pengumuman dibuat di seluruh universitas meminta semua orang untuk berkumpul di gimnasium. Polisi mengelilingi tempat itu dengan mengenakan topeng beracun yang membuat para siswa semakin takut. Dalam perjalanan mereka ke gimnasium, mereka menemukan Suman Luo yang mengungkapkan bahwa dia adalah seorang profesional yang dipanggil untuk menyelidiki kasus infeksi. Dia mewakili perusahaan farmasi multijutawan dan telah bekerja sama dengan Profesor Huo untuk proyek penelitian reorganisasi gen sintetis. Dia menemukan bahwa eksperimen Profesor menyimpang dari etika penelitian ilmiah. Dia mulai menata ulang genetika hewan dan genetika tumbuhan untuk menciptakan virus berbahaya. Ketika dia mengetahuinya, dia memecatnya dan ia juga tidak menghentikan eksperimen. Dia bahkan mulai menggunakan murid-muridnya sebagai subjek tes yang menyebabkan wabah virus. Saat Suman Luo dan Zheng Wen berbicara tentang eksperimen, Luo Ke memperhatikan sarafnya berubah menjadi hijau. Dia mendaftar bahwa dia telah terinfeksi oleh virus dan melarikan diri untuk bersembunyi. Zheng Wen memperhatikan setelah beberapa detik dan mulai mencarinya. Sementara, gadis yang diserang tanaman tadi ditahan petugas karena tertular. Dia diberi bantuan medis tetapi virus akhirnya membunuhnya. Zheng Wen pergi ke kamarnya dan menemukan Luo Ke di sana. Dia memintanya untuk menjauh dan menunjukkan padanya lengan yang terinfeksi. Dia juga memperhatikan bahwa wajahnya bersinar hijau. Luo Ke kemudian membuka mispes Lily dan membaca catatan yang biasa dia tulis setiap hari. Catatan itu menyebutkan seorang pria bernama Ha yang biasa membawanya ke rumahnya yang memiliki pemandangan mercusuar. Dia juga berbicara tentang tanaman yang diberikan Ha sebagai hadiah. Mereka menganggap bahwa Ha tidak lain adalah Profesor Huo sendiri. Saat itu, beberapa pria berjas APD datang ke asrama untuk mendisinfeksi lorong. Mereka meminta siapa saja yang masih berada di dalam ruangan untuk keluar. Zheng Wen dan Luo Ke takut jika mereka mengetahui bahwa Luo Ke terinfeksi, mereka akan menjadikannya subjek percobaan dari eksperimen mereka. Karena itu mereka memutuskan untuk bersembunyi sampai para pria itu pergi. Namun, Luo Ke secara tidak sengaja menjatuhkan segelas air dan memberitahukan kehadiran mereka. Para pria membawa keduanya ke gimnasium untuk menguji mereka. Setelah mengetahui bahwa Luo Ke terinfeksi, mereka membiusnya dengan obat penenang dan membawanya pergi. Kemudian, sekelompok pejabat menginterogasi Suman Luo tentang virus tersebut. Dia memberitahu mereka bahwa virus itu dapat memengaruhi otak dan sistem saraf manusia. Namun, itu tidak menular dan hanya dapat menular melalui kontak langsung dengan tanaman yang terinfeksi. Para pejabat berasumsi bahwa ini berarti kasus infeksi mirip dengan keracunan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut Suman Luo, genetika Luo Ke sangat cocok untuk memunculkan bentuk baru dari virus yang mungkin sangat berbahaya meskipun tidak menular. Para pria tidak menganggap serius peringatannya dan memutuskan bahwa mereka akan mencabut penguncian. Di luar, Zheng Wen bertemu Suman Luo dan keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat yang dibicarakan Lily di jurnalnya. Mereka berasumsi bahwa tempat itu adalah lab profesor di mana mereka dapat menemukan lebih banyak informasi tentang eksperimen yang dia lakukan pada siswa. Mereka akhirnya mencapai rumah dan melihat rumah itu telah diambil alih oleh tanaman.
Profesor itu duduk tak bergerak di kursi. Ketika keduanya mendekatinya, perangkap lalat Venus raksasa muncul dari punggungnya profesor dan hampir membunuh mereka. Sumanlo membakar tanaman itu dan membunuh profesor di sampingnya. Kemudian, dia memeriksa komputer profesor dan menemukan bahwa jika kondisi pertumbuhan virus cocok 100% dengan genetika seseorang, itu akan memunculkan tanaman yang tidak pernah mati yang akan tumbuh dengan kecepatan eksponensial dan dapat mencakup kota. Demikian pula, jika 0% dari genetika cocok, maka orang tersebut akan kebal terhadap virus. Di awal film, genetika Zheng Wen tidak cocok dengan hasil 0%. Profesor menjelaskan alasan dia belum terinfeksi, meskipun profesor menyuntiknya dengan virus secara langsung. Sumanlo mencoba mengambil data dari komputer untuk mengirimkannya kembali ke perusahaan tempat dia bekerja. Zheng Wen menentangnya karena banyak orang telah meninggal karena eksperimen tersebut dan informasinya dapat membahayakan lebih banyak nyawa. Ketika dia menghentikannya, Sumanlo menyerangnya dengan semprotan merica, tapi sebelum dia bisa melarikan diri, sebuah cabang tumbuh dari penangkap lalat Venus dan membunuhnya. Kembali di gimnasium, kita melihat bahwa genetika Luo Ke telah cocok 100% untuk pertumbuhan virus. Seperti yang diprediksi profesor, dia mulai menumbuhkan tanaman perayap padat yang tidak ada habisnya dari tubuhnya dan mengambil alih gimnasium. Para profesional medis yang membantunya juga terbunuh dalam pertumbuhannya. Ketika Zheng Wen kembali ke universitas, dia menemukan semua orang mati tetapi Luo Ke tidak bisa ditemukan. Kemudian diperlihatkan bahwa seluruh kota telah diambil alih oleh pabrik. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Zheng Wen kembali ke universitas masih mencari Luo Ke. Dia memperhatikan lukisan yang dia buat tentang dia di dinding kelas. Di adegan terakhir, Zheng Wen melihat ke belakang dan tersenyum, mungkin karena dia melihat Luo Ke. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.